metode untuk melakukan pengelompokan ya, dari kelompok menjadi subkelompok. Nah, jadi kita akan membagi data ke dalam K-kelompok atau ke dalam klaster ya. K ini adalah jumlah dari klasternya, dan setiap klaster itu kemarin memiliki sentroid ya, atau kita kenal sebagai titik pusat. Dan data point itu dikelompokkan ke klaster dengan sentroid yang terdekat. Nah, cara kerjanya sendiri, ya kalau ini udah hafal lah ya kalian ya, karena udah dibahas 2 kali ya, 3 kali sama hari ini. Untuk cara kerjanya, pertama kita kemarin menentukan dulu berapa jumlah klaster yang ideal ya, atau nilai K-nya. Nah, kemudian kita menginisialisasi nilai K atau posisi K ini secara random ya. Bisa di mana saja gitu ya, bisa berdasarkan rata-rata data atau kita memilih data secara random. Nah, kemudian kita akan menghitung jarak dari setiap data point kita ke sentroid terdekat, kemudian mengupdate posisi sentroidnya berdasarkan rata-rata dari data point sesuai dengan cluster dari hasil iterasi. Nah, proses ini nanti akan dilakukan secara iteratif untuk mencari kelompok klaster yang paling ideal gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa diulangi langkah 3 sama 4 ini bisa beberapa kali gitu ya, sampai menemukan klaster yang ideal yang mana kelompok dari data-data poinnya itu sudah tidak berubah lagi gitu ya. Nah, pada penerapan ini gitu ya, ini mungkin kekecilan kayaknya ya, saya coba zoom deh. Kekecilan nggak? Atau udah cukup besar? Masih kekecilan nggak? Udah ya, harusnya ya, udah cukup besar. Cukup. Nah, oke. Nah, di sini ya, kita akan mengaplikasikan si K-means ini pada data welog kita ya, atau pada data sumur. Nah, tadi parameter sumurnya kalian bisa lihat di sini, terus ini saya juga udah share nih terkait dengan open file report-nya, nanti bisa dibuka di sini. Nah, nanti kalian bisa baca-baca lah ya. Waduh, not font ya, mungkin nanti tinggal di copy paste aja lah ya ini. Nanti banyak kok informasi yang memberikan informasi ya, yang memberikan informasi terkait dengan sumur Southborough ini. Ya, nanti kalian bisa copy nama sumurnya, nanti kalian bisa mendapatkan informasi yang banyak mengenai data ini gitu ya. Nah, ini ada informasi detailnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Jadi di sini tuh kita sebenarnya nanti ingin mengidentifikasi fasies ya, fasies batuan atau zona batuan dengan referensi dari karakteristik lognya gitu ya. Nah, tujuannya sendiri sebenarnya kita ingin membedakan mana yang zona reservoir dan non reservoir ya. Zona reservoir dan non-reservoir itu kan biasanya dilihat dari jenis litologinya ya. Misalkan yang reservoir itu biasanya didominasi oleh litologi sandstone. Kalau non-reservoir itu adalah shale gitu ya. Nah, kemudian tujuannya sendiri ya, tadi kita mau mengidentifikasi dan memprediksi litologi dari data sumur yang tadi belum ada labelnya gitu. Nah, supaya nanti kalian bisa mendapatkan gambaran terkait dengan prosesnya, nah nanti kalian juga bisa sambil mencoba gitu ya. Nah, supaya nanti prosesnya ideal dan nggak terlalu lama, jadi saya nggak akan yang ngoding satu persatu gitu ya. Nah, jadi kalian nanti bisa memodifikasi sesuai dengan notebook yang saya share gitu ya. Nah, di sini kalian bisa copy notebook yang sudah saya share ya. Jadi kalian tinggal buat copy aja ya, save a copy in drive ya. Jadi nanti kalian duplikat drive-nya, kemudian nanti dari sisi data ya, ini kan saya pakai data ya. Nah, data ini nanti perlu kalian sesuaikan. Jadi nanti
kalian upload aja data kalian itu di sini gitu ya. Itu di sini. Nah, kalau udah muncul kayak gini nanti kalian upload. Kemudian untuk path-nya nanti perlu diganti ya. Nanti path-nya langsung aja file name dari ini gitu. Ya. Jadi silakan kalian download data.las yang udah saya share ya di Classroom. Oke, mungkin bisa silakan di-download dulu datanya, terus di-copy juga untuk notebooknya ya. Nah, sambil kalian mengupload datanya di sini, nah kita akan menggunakan satu package ya, satu package yang sangat amazing ya. Karena kita di sini menggunakan data sumur yang memang itu adalah data yang real lapangan. Nah, kita membutuhkan suatu package yang bisa digunakan untuk membaca data sumur ya. Nah, salah satu modulnya itu atau package-nya itu namanya Lasio ya. Jadi kalau kita lihat si Lasio ini, ya Lasio, nah ini ya. Nah, Lasio ini adalah log ASCII standar untuk file.las ya. Nah, nanti kalian bisa explore lagi terkait dengan modul Lasio. Intinya di sini kita butuh modul ini untuk membaca data.las yang kita miliki gitu ya. Nah, kita langsung saja. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah copy, nanti datanya di-upload ya di bagian sisi sebelah kiri ini gitu ya. Nanti kalian upload dengan cara klik yang di sini. Nah, nanti kalian tinggal pilih aja filenya. Nah, nanti akan secara otomatis muncul di bagian sidebar sebelah kiri ini. Ya. Nah, kemudian kalau kalian sudah copy notebook dari saya, nah langkah pertama gitu ya, kita akan jalankan sel yang pertama. Nah, sel yang pertama itu adalah sel untuk mengimport library atau modul-modul yang kita butuhkan untuk melakukan melakukan prediksi litologi gitu ya dengan menggunakan unsupervised learning. Jadi kita butuh modul pandas, NumPy, kemudian visualisasi juga dengan Matplotlib ya supaya stylenya bagus. Kita juga bisa gunakan Seaborn. Terus untuk machine learning-nya sendiri kita pakai modul sklearn ya. Tadi kemarin kita sudah menggunakan sklearn. Pertama sklearn untuk proses scaling data ya menggunakan standar scalar. Kemudian model algoritma yang kita gunakan, di sini kita gunakan K-means ya. Kemudian ini sebenarnya uh, opsional ya, nggak mesti harus. Terus untuk evaluasinya kita gunakan elbow ya, sama silhouette ya. Nah terus kita juga import ya modul untuk membaca .las-nya tadi ya, pakai Lasio. Nah, karena Lasio ini itu nggak default ada di Google Colab ya, maka kita perlu install dulu. Jadi step yang pertama kita install dulu. Oke, kalau sudah ya, mungkin kita bisa jalankan untuk step yang pertama ya. Mungkin ini saya hapus dulu ya untuk hasil outputnya. Oke. Nah, pertama kalau sudah dibuka dan kalian sudah duplikat, silakan connect-kan dulu ya untuk environment-nya. Terus silakan jalankan untuk sel yang pertama. Nah, nanti dia akan otomatis mendownload modul yang namanya Lasio. Nah, terus di sini juga ada notifikasinya, installnya sukses. Nah, karena di sini saya datanya itu ada di folder kuliah ya, jadi saya harus nge-load drive saya ya. Jadi ini bisa dikonekkan ke Google Drive. Jadi kalau misalkan kalian simpan di sini tuh kan sifatnya temporary ya. Jadi kalau misalkan nanti sewaktu-waktu butuh, kalian harus upload lagi. Karena saya nggak mau repot, ya udah saya taruh aja di Google Drive saya gitu ya. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan patch-nya ya. Ini saya akan coba konekkan. Oke, kita tunggu ya sampai dia berhasil
mengimport semua library ya. Nah, di sini statusnya libraries berhasil dimuat. Nah, kalau library-nya sudah berhasil dimuat, berarti saya sudah terhubung dengan drive saya gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat di sini ya. Jadi nanti di sini ada data-data saya di Google Drive saya apa saja gitu. Nah, kemudian karena kita butuh datanya gitu ya, kita load dulu datanya. Nah, di sini adalah base path. Base path itu adalah path data yang ada di Google Drive saya. Jadi data ini tuh ada di folder machine learning ya, materi kuliah, materi fix gitu. Nah, ini base path-nya, kemudian ini adalah file name-nya ya. Ada data last-nya ya, data sumurnya sama data TOPS-nya. Data TOPS ini tuh sebenarnya data yang berisi informasi mengenai litologinya. Jadi datanya itu terpisah seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, kalau misalkan nanti kalian ada pertanyaan langsung aja ya. Nah, ini ada function ya yang kita gunakan untuk melot dan melakukan eksplorasi data. Nah, jadi kita tinggal jalankan aja ya. Nanti kalau misalkan kalian sudah upload di sini, nanti perlu disesuaikan lagi code yang ini. Jadi nanti penyesuaiannya seperti ini. Ininya nanti bisa kalian mungkin contohnya gini ya. Saya duplikat. Kemudian oh sorry. Nah, jadi kalau misalkan kalian di lokal sini, nah nanti ini dimatikan saja atau dikasih komentar seperti ini ya. Terus nanti yang ini, nah ini nanti kalian tinggal ubah di sini. Nah, jadi ini dimasukin di sini. Ah, seperti ini. Oke. Nah, ini kalau dari temporary drive ya, yang ada di sini. Nah, karena saya simpan datanya di Google Drive saya, jadi saya akan pakai yang ini. Oke. Nah, kita akan baca ya data last-nya pakai modul Lasio. Nah, kita jalankan dulu. Kemudian nanti kita akan cek di dalam data last ini ada informasi mengenai parameter apa saja gitu ya. Nah, jadi setelah kita cek, di sini di dalam data.last ini ada informasi mengenai depth-nya, kemudian ada SP, ada GR, ada kaliber, ada bit size ya, SFL, ILM, ILD, LD, LLS, RHOB ya, NPHI, ada DT, ada mood, DWGT gitu ya. Jadi informasinya cukup banyak gitu ya terkait dengan data yang ada di log itu. Nah, kemudian ya silakan siapa Nabil? Izin bertanya Pak, berarti kalau dari data inputannya tadi itu dimasukin ke drive itu, berarti kalau di codingnya itu nanti tinggal di define aja berarti ya Pak? Nanti tinggal masukin gitu apa? Kan kalau masukin data yang dari luar gitu kan kita copy paste di paste di itunya ya Pak, di yang mana ya Sini ya, nyebutnya? di sini ya. Gitu. Kalau dari Mm-mm. drive itu gimana berarti Pak? Oh, kalau di drive itu, nah kalian nanti perlu lihat dari sini. Jadi kalian konekin dulu ya, apa namanya, Google Colab kalian. Bisa klik yang di sini ya, Mount Drive ini, nanti akan muncul di sini. Nah, nanti kalian perlu cari data kalian tuh disimpan di mana. Nah, nanti kalian simpan cari aja datanya. Kalau misalkan saya ada di folder kuliah. Nah, tinggal dicari aja di folder kuliah. Nah, kayak gini. Kemudian materi fix ya. Sorry ya, ini foldernya banyak banget. Nah, nanti kalian tinggal lihat aja data kalian ada di mana. Sorry. Kenapa nggak bisa di-scroll ya? Nah, nanti kalian cari aja data kalian tuh di sini ada di mana. Nah, misalnya tadi datanya itu ini ya, materi fix. Nah, ini data kalian kan ada di sini ya.
Nah, nanti tinggal copy aja paths-nya, tapi supaya enak, supaya bisa langsung, sebenarnya bisa copy ini gitu ya. Nah, tinggal copy paths. Nah, nanti kalian tinggal pastekan saja di sini. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini path-nya. Gitu. Jadi tetap di copy paste seperti biasa ya, Pak? Betul. Nah, tapi supaya nggak kelamaan, kamu bisa upload aja di sini. Jadi tinggal di-upload. Nanti cari aja filenya di sini. Mana ya? Banyak banget. Oke. Tadi apa nama filenya? Nama filenya ini ya, saya coba cari. Nah, ini ya. Jadi nanti tinggal di-upload aja. Oke. Nah, tapi kalau di-upload di sini, nanti setiap kamu mau buka lagi, filenya hilang gitu ya. Jadi akan repot mencarinya. Jadi setiap mau jalanin harus upload data. Jadi agak sedikit merepotkan. Nah, jadi kalau misalkan filenya udah ada, kamu bisa pakai yang dari sini. Nah, ini ya. Nanti tinggal di copy aja. Copy paste. Kemudian nah, ini ya. Ini tinggal di copy paste sini aja. Nah, sama ya. Nanti dia tetap terbuka. Nah, seperti itu. Ya, gitu, Nabil. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, oh ini saya nggak record ya, mungkin nanti kalian mau sambil nyobain lagi. Jadi saya coba record deh. Udah di-record kan ya? Sudah, Pak. Oke, masalah import data sudah ya. Jadi nanti ada dua opsi, bisa pakai yang temporary di sini atau bisa disimpan di Google Drive kalian. Paling aman sebenarnya di Google Drive ya, karena kalau di Google Drive setiap kalian mau jalankan lagi, sudah otomatis connect dengan data kalian, jadi nggak repot. Nah, ini saya jalankan lagi, kemudian yang ini saya tutup ya. Nah, kita udah lihat ya data-datanya ini ada apa aja. Nah, nanti kalian tinggal lihat dari sini ya, informasi mengenai parameter-parameternya. Atau nanti kalau misalkan mau lihat lebih detail si parameter ini itu maksudnya apa, nanti tinggal kalian cari aja ya. Atau nanti saya coba sediakan lah di bagian atas sini untuk saya tambahin penjelasan mengenai setiap parameter yang ada di dalam data sumur. Nah, kemudian kalau datanya sudah ada, kita sebenarnya bisa cek juga gitu ya. Misalkan kita print di sini df.head ya. Misalkan kita mau print 10 pertama. Nah, bentuk datanya seperti ini. Jadi ini yang pertama nih masih banyak yang kosong gitu ya, biasanya di atas. Jadi kita coba pakai yang di bawahnya. Oh, ini masih banyak yang kosong ya. Jadi kayaknya datanya emang banyak yang kosong, tapi ini bit size-nya ada, LB. Jadi kalau memang nanti ini kosong semua, ya tinggal dihapus aja gitu ya. Tapi ini ada beberapa ada nilainya ya. Nanti kita coba lihat seberapa banyak sih data yang kosong ini gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu bisa pakai df.info. Nah, kita bisa lihat di sini df.info untuk setiap parameter. Ini total data kita itu kan 4052 ya. Jadi dari 4052 yang tidak nol itu ada di sekitar ini. Nah, berarti kayak ini tadi kan kita lihat nih. SFL, ILM, ILD, ini kan nan ya. Nan ini artinya dia kosong, nggak ada nilainya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang SFL, ILM, ILD, ini sebenarnya ada datanya ya, tapi ini di 2800-an jumlah data yang ada nilainya. Jadi hampir setengahnya itu nggak ada nilainya atau kosong gitu ya. Nah, kalau kita lihat kayak mat
mat WGT ini 4.000 ya. Kayak paling banyak datanya itu 4.000. Padahal total semua datanya itu ada 4.500. Sorry, 4.053 ya. Berarti yang mat WGT ini full ya, semua datanya full. Kemudian depth-nya juga full ya. Sisanya nih banyak sekali yang kosong ya. Bahkan yang ini tuh yang kosongnya banyak banget gitu kan. Nah, ini real data lapangan ya. Jadi kondisinya kayak gini gitu. Datanya banyak yang tidak lengkap dan banyak kosongnya. Nah, kalau kita analisis melalui statistik deskriptif, kita bisa lihat secara statistik untuk data-data yang sifatnya numerik itu rentang nilainya di berapa gitu ya. Kita bisa lihat di sini, termasuk dari jumlah datanya, kemudian rata-ratanya, standar deviasi, nilai minimum, nilai persentilnya juga ada, nilai maksimumnya ada. Nah, kita bisa ekspor lah. Nanti kalian bisa ekspor lebih dalam lagi ya terkait dengan datanya. Nah, kemudian kita juga perlu ya informasi mengenai formasi batuannya. Nah, formasi batuannya itu ada di sini ya sebenarnya ya. Nah, ini. Jadi sudah ada nih formasinya ini seperti cervical deposit. Nah, ini ada di kedalaman 18. Torok Formation 75, Pebble Shell Unit 1375 dan Kinga Shell itu di 1760 ya. Nah, kemudian kita lanjut di sini, kita akan load ya datanya. Sebenarnya bisa load dari data tops-nya, tapi karena nggak terlalu banyak, kayaknya kita buat aja gitu ya. Nah, jadi kita jadikan data frame juga. Nah, kira-kira nanti bentuknya formation-nya seperti ini. Gitu. Nah, kita sudah punya data formation, sudah punya data log-nya juga. Nah, langkah selanjutnya, kita perlu bersih-bersih datanya, karena kan tadi datanya tuh yang kosong banyak banget. Sedangkan kalau kita mau melakukan training machine learning, nggak boleh ada data yang kosong gitu ya, atau data yang bolong, nggak boleh. Jadi harus di-clean-kan. Nah, langkah pertama biasanya di dalam data las itu banyak sekali nilainya itu ya, nilainya yang ada itu value-nya min 999. Nah, ini biasanya menandakan data yang hilang atau null value. Nah, jadi kita bisa mereplace data yang nilainya min 999 ini dengan none. Kalau kita lihat di sini data minimumnya ada yang min 99 nggak? Oke, kalau di sini sih nggak ada ya. Oke. Kemudian kita coba clean aja ya. Jadi kalau ada yang nilainya min 99, nanti kita ganti dia jadi none atau kosong. Nah, kemudian kita akan cek missing value per kolom. Nah, kita hitung berapa jumlahnya dan percentage-nya. Ya, jadi kita tinggal jalankan aja. Jadi kita dapat dari setiap kolom ini berapa missing count-nya yang nggak ada datanya berapa per setiap kolom. Terus kalau kita lihat secara percentage ya ternyata LLS, LLD ini persentasenya tinggi sekali. Hampir 70% datanya kosong. Gitu ya. Kemudian yang ILM dan sebagainya ini 30% kosong. Jadi cukup challenging karena isinya hampir semuanya datanya kosong ya. Jadi informasinya nggak terlalu banyak-banyak banget. Nah, kita udah dapat gambaran data kita ya. Nah, kemudian kita akan lakukan eksplorasi data. Nah, eksplorasi data kita bisa gunakan modul Matplotlib gitu ya. Kalian kan pernah ya lihat gimana sih gambar atau penampang dari sumur gitu ya. Nah, nanti kalian bisa menjalankan bagian section visualisasi well log ini gitu ya. Nah, misalnya kita di sini sudah saya tentukan nih intervalnya yang menarik ya. Misalkan ada di kedalaman ini 1534 sampai dengan 2100 sesuai dengan formasi yang ada di sini yang menariknya di halaman berapa gitu.
di kedalaman berapa gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa parameter fisis yang misalnya pengen kita lihat gitu ya, seperti gamma ray, kemudian LLD, atau resistivity, kemudian ada density gitu ya, neutron porosity, log sonic gitu ya. Nah, kita akan coba jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi ini adalah data sumur kita sesuai dengan data log kita. Ini misalkan saya plot beberapa ya. Tadi ada GR, ada LLD, ada RHOB, ada NPHI, dan juga ada DP. Nah, kita juga bisa lihat gimana sih bentuk data sumurnya nih gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih di sini tuh sebenarnya banyak banget kan yang data kita itu kosong. Nah, jadi kalau misalkan dari informasi formasi tadi, nah ini juga di overlay Torek Formation. Nah, kemudian yang ini tuh adalah pebble shell ya. Nah, terus di sini itu kedalaman ini itu adalah Kinga Shell, dan yang di bawahnya itu adalah, sorry ini harusnya ke bawah Kinga Shell ya. Terus yang ini udah nggak ada ini datanya. Oh, ini kayaknya ke apa ya namanya? Ketarik ya, harusnya yang ini itu paling atas ini. Terus Torek itu yang ini, terus Pebble harusnya Kinga Shell itu yang paling bawah ini ya, karena Kinga itu ada di 1760. 1760 itu kan harusnya di bawah sini ya. Jadi Kinga Shell ini harusnya di sini. Pebble yang ini, kemudian Torek yang ini, dan Surface Deposit yang ini. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau menambahkan sumur yang lain, parameter yang lain, nanti bisa ditambahkan di sini gitu ya. Nah, tapi kalau mau nambahin, kalian harus memodifikasi juga jumlah scatter, jumlah ininya, subplotnya ya, subplotnya. Kalau ini kan ada 5 ya, jadi di sininya 5. Kalau misalkan nanti kalian mau nambahin satu lagi, ini perlu diganti ya, nanti jadi 6. Kemudian aksisnya juga nanti bisa ditambah jadi aksis 5 atau aksis 6. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Oke. Nah, kita sudah berhasil ya untuk memvisualkan setiap parameter fisis dari data kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan data preprocessing. Nah, data preprocessing itu di sini kita lakukan seleksi interval. Tujuannya apa? Supaya kita fokus pada daerah yang menurut kita menarik saja. Sebenarnya boleh semuanya, tapi karena tadi datanya tuh banyak yang kosong, jadi kita nggak bisa menggunakan semua data. Jadi kita cari aja daerah yang memang benar-benar lengkap datanya itu gitu ya. Nah, misalnya di sini kita akan lakukan fokus pada interval 1500 sampai dengan 2100. Kenapa interval ini yang dipilih? Balik lagi sebenarnya ke sini. Karena datanya itu paling banyak adanya itu di sini gitu ya. Kalau sini kan ke atas nih kosong nih ya. Ya udah karena datanya banyak kosong, ya udah nggak usah dipakai. Jadi pakainya itu yang datanya paling banyak aja ada di mana gitu. Nah, jadi kita akan bataskan untuk depth minimumnya di 1500 dan depth maksimumnya di 2100. Itu ya. Jadi kita filter datanya. Kita filter sesuai dengan interval ini. Nah, hasilnya data setelah filtering intervalnya ada sekitar 1100 sekarang data yang sudah difilter. Yang tersisa ya. Dan kedalamannya dari 1534 sampai dengan 2100. Nah, karena tadi parameter kita itu kan banyak ya di sini ya, dan nggak semua parameter itu bermanfaat untuk melakukan analisis litologi gitu ya. Maka di sini kita pilih aja fitur-fitur atau parameter fisis yang kita anggap itu atau yang kita asumsikan itu dia memiliki apa ya namanya ya, parameter fisis yang berkaitan atau yang bisa menandakan adanya objek yang kita cari. Misalnya kalau kita cari reservoir gitu ya. Reservoir itu kan rata-rata litologinya adalah batu pasir gitu ya.
Nah, maka kita harus mencari parameter fisis apa yang sensitif untuk mengidentifikasi litologi tersebut. Ya, salah satunya parameter fisis yang cukup banyak digunakan yaitu gamma ray ya, karena gamma ray itu sangat sensitif untuk mendeteksi litologi. Tapi kita bisa tambahkan beberapa fitur lainnya yang dinilai cukup gitu ya. Nah, kemudian kita akan buat data frame khusus ya untuk fitur-fitur kita ini, terus kita akan drop juga untuk data-data yang masih kosong gitu ya. Yang kosong kita hapus. Nah, kemudian kita jalankan ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi jumlah data point untuk di clustering itu sekitar 1133 dari totalnya tadi 4000. Jadi kalau misalkan dilihat-lihat datanya hilangnya hampir 75% datanya tuh hilang atau nggak dipakai. Nah, kita coba lihat lagi ya. Jadi statistik data kita tuh sekarang bentuknya seperti ini ya. Jadi sudah berubah dari yang awal. Di sini kita bisa lihat nilai GR. Tadi kan salah satu yang sensitif dengan litologi itu kan GR ya. Nah, jadi GR ini kalau kita lihat nilai minimumnya 25 dan nilai maksimumnya 148. Sebelumnya mungkin kalian sudah pernah belum membaca atau kuliah petrofisis ya mungkin ya, untuk membedakan sebuah litologi batuan pasir dan batuan lempung dengan menggunakan GR. Udah pernah belum? Udah Pak di Petrofisika. Udah ya. Nah, berarti kalau untuk menentukan batu pasir, GR-nya itu berapa? Cut off-nya. Masih ingat? Berapa nilai GR dikategorikan sebagai litologi batu pasir dan batu lempung? Masih ingat cut off-nya sekitar berapa nilainya? Oke, nanti kalau misalkan kalian lupa, silakan dicek lagi ya. Nah, jadi dari sini ya, salah satu tadi parameter gamma ray itu salah satu parameter yang sangat sensitif ya untuk mendeteksi litologi. Kemudian tadi ada parameter lainnya juga ya, LD, NPHI, ROB, dan juga DT. Nah, ini sebenarnya nanti ada penjelasannya di sini ya, udah saya tambahkan. Nanti kalian tinggal lihat aja kalau misalkan lupa itu misalkan LLD itu apa, gamma ray itu GR ya, density itu RHOB, kemudian ada neutron porosity. Nah, kita sudah lihat ya untuk data kita itu totalnya ya yang akan kita gunakan itu sebanyak 1133. Nah, kemudian kita coba analisis korelasi antar fitur. Ya, tadi kan kita sudah pilih tuh fitur kita ya, yang selected itu yang ini aja, GR, LLD, NPHI, RHB, sama DT. Ditambah dengan depth ya sebenarnya. Depth. Nah, terus kita coba jalankan analisis korelasi antar fitur. Nah, masih ingat ya, kita kemarin belajar mengenai heat map. Nah, heat map ini bisa digunakan untuk melihat hubungan atau korelasi dari masing-masing fitur yang kita miliki. Nah, misalnya GR, kita bisa lihat dengan GR, berarti kan ini autokorelasi ya, karena dia dikorelasikan dengan dirinya sendiri, makanya di sini sama dengan 1. Nah, tapi kalau kita lihat GR dengan parameter yang lain nih, misalnya apa nih, kan cukup tinggi ya, 0,78. Oh, ternyata dengan NPHI. Nah, ini juga sebenarnya cukup tinggi ya. Jadi, saling berkorelasi berarti gitu. Nah, ini ada juga nih yang korelasinya negatif, jadi dia berbanding terbalik. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada yang korelasinya benar-benar tinggi hingga mencapai 0,8. Nah, jadi dari hasil interpretasi korelasi ini kita bisa lihat ternyata tadi ya GR sama NPHI ini korelasi positifnya menunjukkan zona shell yang memiliki GR tinggi ya. Jadi shell itu biasanya ditandai dengan nilai GR tinggi dan NPHI yang tinggi ya.
Kemudian kalau kita lihat RHOB versus DT, RHOB yang ini, DT yang ini, itu nilainya negatif gitu ya. Nah, jadi korelasi negatif ini menunjukkan batuan padat atau density tinggi memiliki nilai sonic travel time yang rendah. Nah, kemudian jika ada fitur dengan korelasi lebih dari 0,8, kita bisa mempertimbangkan untuk menghapus salah satunya. Ya, bisa misalnya kalau ini tadi ternyata GR sama NPHI lebih dari 0,8, itu salah satunya harus dihapus gitu ya, supaya nanti bisa menggeneralisasi model. Nah, kita sudah lihat dari sini, kemudian kita akan lakukan yang namanya feature engineering. Nah, feature engineering itu sebenarnya adalah proses untuk menstandarisasi data gitu ya, karena K-means itu atau proses training itu sensitif dengan data yang gap-nya besar atau yang range-nya besar, maka kita perlu lakukan scaling gitu ya, penyesuaian nilai. Nah, di sini kita menggunakan standar scaler ya. Nah, ini juga ada sih sebenarnya di hands-on kita yang sebelumnya gitu. Nah, terus di sini kita juga bisa lihat nanti di sini ada data sebelum di scaling, kita bisa lihat data sebelum scaling GR-nya nilai rata-ratanya 82, tapi setelah di scaling berubah jadi min 5,5 kali 10 pangkat min 16 gitu ya. Semuanya sudah kita scaling, jadi rentang datanya itu sudah jauh lebih kecil. Nah, kemudian untuk next step-nya, kita akan melakukan dengan K-means kan. Nah, di K-means itu kan kita perlu menentukan berapa nilai K awalnya gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya elbow kan kemarin ya. Jadi elbow itu adalah salah satu cara untuk menentukan berapa nilai K yang ideal di awal gitu. Nah, jadi kita coba di sini ya, dari K sama dengan 2 sampai dengan 11 kita akan coba kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah elbow-nya gitu ya. Jadi kalau kalian ingat konsep elbow, elbow itu kan sifatnya subjektif ya, karena untuk mencari nilai K yang ideal, itu kita melihat dari garis yang membentuk siku, makanya namanya elbow. Nah, kalau dari sini, kita bisa lihat ya, sebenarnya yang membentuk siku itu yang bagian ini. Karena setelah ini, itu turunnya tidak signifikan. Tapi kalau kita lihat dari sini, dari iterasi K sama dengan 2, itu 3.500. Terus iterasi 3 jadi 2.500. Turunnya kan banyak. Terus dari 3 ke 4 turunnya juga lumayan gitu ya. Tapi kalau dari 4 ke 5 ini turunnya udah nggak signifikan lagi. Nah, jadi yang ideal itu adalah yang nilai K-nya sama dengan 4. Jadi kita bisa state di awal nilai K-nya itu adalah 4 gitu ya. Nah, nanti kita juga bisa menghitung menggunakan siluet ya untuk mengecek. Nah, tapi ada tapinya juga gitu ya. Nah, kalau di siluet ternyata dapat nih nilai siluet skornya malah yang paling tinggi itu di K-nya sama dengan 2 gitu ya. Nilainya 0,41. Terus di K-nya ini sebenarnya beda tipis ya. Nah, tapi di sini pentingnya kita memiliki pengetahuan geologi juga. Nah, ternyata hasil siluet skornya ini yang antara K sama dengan 2 dan K sama 4 ini tipis-tipis. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat hasil dari observer report-nya gitu ya. Nah, di sini tuh ada 4 formasi gitu ya. Berarti ada kira-kira ada 4 jenis batuan gitu. Nah, maka di sini kita bisa mempertimbangkan kalau K-nya sama dengan 2 kayaknya terlalu sedikit gitu ya. Nah, akhirnya kita bisa memilih K-nya sama dengan 4 ya. Nah, misalkan kita simpulkan K yang kita pilih ini misalkan 4 nggak, jadi kita milih 2 nih karena dari reportnya sini itu memang menunjukkan ada 4 formasi gitu ya. Nah, nilainya juga antara K sama dengan 2 dan K sama dengan 4 ini beda tipis. Jadi oke, kita agak sedikit denial gitu ya dengan nilai ini. Tapi overall nilainya mirip-mirip gitu ya, karena selisihnya nggak terlalu jauh. Jadi sementara kita pilih nilai K-nya sama dengan 4.
Nah, jadi kita masukkan di sini K-nya sama dengan 4. Ya sudah, kita lakukan training model menggunakan K-means. Nah, nanti N clusternya kita masukkan optimal K-nya itu sama dengan 4. Nah, kemudian kita jalankan, ya. Nah, jadi jumlah cluster 4, terus number of iteration 20. Jadi 20 kali diiterasi. Nah, kita bisa lihat ini adalah distribusi data per clusternya. Kita lihat cluster 0 datanya 500, cluster 1 100, cluster 2 400, dan 3 itu 32. Nah, jadi persentase distribusi paling banyak dia ada di cluster 0, ya. Nah, jadi kita akan coba lihat gimana karakteristik untuk setiap clusternya gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat hubungan antara setiap fitur dengan cluster. Kita bisa lihat di sini ya yang makin tinggi itu DT ya. DT terhadap clusternya ini sangat-sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, terus karena parameter kita ini kan ada banyak ya. Nah, karena ada banyak ini, kita nggak bisa lakukan crossplot secara langsung karena ini kan ada 5 dimensi. Nah, jadi untuk melihat distribusi dari data kita, nah disinilah kita bisa memanfaatkan PCA supaya bisa mereduksi dari 5 dimensi ini, ya 1, 2, 3, 4, 5, kita ubah jadi 2 dimensi menggunakan metode PCA atau Principal Component Analysis. Nah, jadi kita masukkan di sini nilai PCA. PCA-nya itu komponennya 2, karena kita mau reduksi yang 5 ini jadi 2 gitu ya. Nah, kita jalankan. Nah, nanti bentuk distribusi datanya seperti ini. Jadi ada PC1 dan ini PC2. Nah, jadi kita bisa lihat nih data kita yang sudah disederhanakan beserta dengan klasternya. Nah, jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi yang silang-silang berwarna hitam ini itu adalah sentroidnya atau nilai tengahnya. Sedangkan yang warnanya merah itu adalah klaster 0, yang warnanya biru itu adalah klaster 1, yang warnanya hijau ini klaster 2, dan yang kuning oranye lah ya, yang oranye ini adalah klaster 3. Jadi bentuk distribusi data itu seperti ini. Walaupun nih sebenarnya kalau kita lihat nih ada yang bercampur gitu ya. Jadi tidak pure bisa terpisahkan banget gitu ya. Nah, inilah tantangan kalau kita menggunakan data lapangan ya. Kondisi realnya tuh kayak gini. Nggak bisa kita dapat yang ideal yang bisa semuanya terpisahkan gitu ya, nggak bisa. Nah, sebenarnya yang bagus juga seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara distribusi ya walaupun sebenarnya di sini ada yang sedikit ngacak, tapi overall dia bisa menggeneralisasi. Jadi dia tidak menghafal data banget gitu ya. Kalau menghafal data itu jatuhnya model dari machine learning-nya itu kurang bagus. Kenapa? Karena dia nggak berhasil dalam menggeneralisasi. Nah, tapi kalau yang kayak gini ini sudah cukup bagus ya, karena walaupun ada yang bagian tercampur, tapi overall secara big picture-nya, klasternya itu terlihat sentralisasinya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk masing-masing box plot-nya ya. Nah, jadi box plot ini itu bisa menunjukkan outlier ya. Kalau kita lihat kan tadi nih ada data-data kita nih yang lebih tinggi gitu ya, kecampur dengan klaster lain gitu ya. Nah, ini kita bisa analisis juga melalui box plot ini untuk melihat adanya anomali. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi ini untuk masing-masing klaster terhadap parameter GR. Nah, jadi data normalnya itu di sini, sebaran normalnya. Nah, di luar ini itu dianggap outlier, anomali. Sebenarnya ini harus dihapus gitu ya, data ini harus dihapus. Terus ini juga sama nih, cluster 1 terhadap nilai GR. Nah, ini yang di luar si box plot-nya itu berarti dia anomali. Ya, jadi kita bandingkan semua parameter fisis terhadap nilai klasternya. Jadi mostly hampir semua ada yang datanya itu menjadi outlier. Nah, pilihannya kita bisa hapus itu ya, kita bisa remove outlier-nya, tapi kita juga boleh untuk meng-keep dengan concern tertentu gitu ya, atau dengan reason tertentu. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut gitu ya. Nah,
ini adalah estimasi dari klaster kita gitu ya. Jadi ini adalah prediksi dari litologinya gitu ya. Jadi yang klaster 0, nah itu dia ada di bagian atas ini. Dan ini adalah parameter fisisnya. Ya. Jadi dengan parameter fisis seperti GR, LLD, RHB, NPHI, dan DT, nah di bagian ini kita bisa prediksi ini adalah klaster 1 atau litologi 1. Nah yang ini yang warnanya oranye, ini adalah klaster berapa ya ini ya? Ini warnanya tercampur-campur sih ya. Ini warna inilah ya, coklat oranye lah ya, oranye, terus yang ini coklat. Jadi di sini secara umum, ini juga ada yang lebih muda dan ini ada yang warna hijau. Jadi totalnya ada 4 klaster ya. Nah, klaster ini sebenarnya sudah dikategorikan tadi ya, berdasarkan si nilai-nilai parameter fisis kita ini ya, si GR, LLD, ROB, NPHI, dan juga DT. Nah, jadi inilah bentuk prediksi fasiesnya. Nah, nanti dari sini kita sebenarnya bisa menginterpretasikan gitu ya. Kita bisa interpretasikan berdasarkan parameter fisisnya. Harusnya ada di sini ya. Nah, ini. Nah, jadi interpretasinya, tadi kan ada klaster 0 ya. Nah, klaster 0 kalau kita lihat nilai dari masing-masing lognya gitu ya. Seperti tadi ini resistivity. Nah, resistivity-nya tinggi. Ya, kita lihat coba yang cluster 0, resistivity itu berarti di sini ya, LLD. Nah, ini resistivity-nya cukup tinggi. Kemudian, apalagi, kalau resistivity tinggi, ini identifikasinya sebagai zona hidrokarbon ya, atau tight rock. Kemudian nilai GR-nya rendah. Nah, kalau nilai GR-nya rendah, ini berarti mineral clay-nya itu minimal ya. Jadi kalau suatu litologi atau suatu formasi dominan clay, maka nanti GR-nya akan tinggi. Tapi karena ini GR-nya rendah, maka pada formasi itu mineral clay-nya itu sedikit. Jadi dominan pasir. Terus NPHI-nya rendah. Nah, NPHI kalau dia nilainya rendah, berarti porositasnya itu terisi fluida ya. Terisi fluida atau bisa gas, bisa air dan sebagainya gitu ya. Terus klaster 2. Klaster 1 ya. Klaster 1 ini pebble shell atau zona shelly ya. Nilai GR-nya tinggi, berarti kandungan clay-nya tinggi, NPHI-nya tinggi, berarti clay bond water-nya besar. Terus korelasi dengan formasi tops, sesuai ya. Terus klaster 2, Kinga shell. Nah, Kinga shell ini karakteristiknya intermediate, jadi termasuk perselingan antara shell dan siltstone. Terus klaster 3, Barrow sandstone. Nilai GR-nya rendah. Nah, kalau GR-nya rendah berarti mineral lempungnya tadi kan sedikit gitu ya, berarti dominannya pasir. Maka di sini dominannya adalah clean sand atau sandstone gitu ya. Terus resistivity-nya rendah. Nah, berarti dia terisi dengan fluida gitu ya. Jadi mengandung fluida, tadi bisa gas, bisa air, dan sebagainya. Nah, dia juga berkorelasi dengan kedalaman tadi ya, 1976 dan 2000 sampai dengan 2072 ya, yang diinterpretasikan sebagai zona interest dari hidrokarbonnya. Gitu. Nah, jadi kita yang terakhir, terus kita validasi ya dengan siluet. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jadi dari masing-masing klaster kita, itu average score-nya untuk siluetnya cukup tinggi ya. Jadi sekitar 0,4. Nah, seperti itu. Nah, ini opsional ya kalau misalkan kita mau mengekspor hasil model kita gitu ya. Nanti bisa disimpan menjadi file outputan ya. Mungkin kita akan coba simpan di sini saja gitu ya. Nah, nanti akan muncul hasilnya di sini. Nah, ini ya, nanti kalian bisa tinggal download saja summary-nya. Gitu ya, tinggal download. Oke,
itu ya materi untuk hands on ya untuk algoritma unsupervised learning khususnya pada clustering. Silakan ada pertanyaan terkait dengan contoh dari hands on ini. Oke, silakan ada pertanyaan nggak? Oke, silakan Nabil. Izin bertanya Pak, itu Ya, silakan. collab yang di Bapak lampirin di Classroom itu berbeda ya Pak sama yang ini? Sama, saya ambilnya dari sini. Dari materi saya udah ada di sini. Jadi ini harusnya kalau dibuka juga sama sih ke sini. Oh, sorry ya, ternyata saya salah kirim. Harusnya yang ini. Oke, untung tadi di reminder ya. Coba saya ganti. Benar-benar, saya salah kirim ternyata, Nabil. Mungkin karena ini ya kalian bingung, jadi saya akan update ya revisinya. Oke, mungkin bisa dicek, Nabil udah sebelum dengan yang saya share tadi. Itu tuh sebenarnya notebook saya yang lama ya, karena kurang enak dibaca, jadi saya coba buat lagi yang baru supaya lebih mudah dipahami dan lebih interaktif. Nah, yang ini dihapus, terus saya update yang baru. Oke, udah bisa dibuka, Nabil? Sebentar Pak lagi loading. Oke. Ini kelas... Bisa Pak. Oke. Nah, Sudah intinya bisa. sama ya. Intinya sama, nanti kalian bisa coba-coba ya. Tadi recordnya juga ada. Nah, ini kan harusnya udah sama ya. Nah, nanti kalian tinggal duplikat aja ya kalau misalkan kalian mau coba-coba. Terus datanya juga nanti bisa dimasukkan di sini atau bisa dari Google Drive, tapi kalian perlu sesuaikan ya patch dari datanya ini gitu. Oke, nah ini untuk contoh dari implementasi unsupervised learning ya. Nah, ini termasuk salah satu metode ya yang cukup powerful, yang banyak digunakan juga untuk analisis petrofisik ya. Jadi kalau yang mau TA terkait dengan petrofisik, nah ini bisa digunakan sebagai topik tugas akhir ya. Oke, nanti silakan mencari dosen pembimbing kalau misalkan mau mengerjakan topik machine learning ya, khususnya unsupervised learning untuk tugas akhirnya gitu. Karena sebenarnya machine learning ini masih belum banyak ya diambil oleh mahasiswa. Jadi probabilitas diterimanya sebagai topik tugas akhir itu cukup tinggi gitu ya. Karena TG ITERA sendiri itu sebenarnya ingin mencirikan bahwa TG ITERA itu punya kapabilitas untuk machine learning ya, terutama di AI. Nanti kalian bisa pelajari ya untuk ini, nanti tinggal dicoba ulang, kemudian kalian juga bisa ini ya, nanti yang untuk ini, yang di bagian bawah ini itu sebagai latihan mandiri ya, nanti akan saya buka di Classroom, nanti silakan kalian lakukan step-step sesuai dengan tugas yang di sini ya. Jadi ini sebenarnya jadi satu ya. Nanti kalian bisa menjawab dari keempat pertanyaan ini. Kalau yang ini kayaknya nggak usah sih, yang keempat ini. Oke, nah yang ini nggak usah. Jadi 3 aja untuk tugasnya.
ini ya. Untuk ini, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan, nanti silakan dikerjakan ya. Jadi nanti silakan dicoba dulu untuk hands-on-nya sampai selesai, terus nanti silakan mengerjakan tugas yang ada di sini ya, di bagian latihan mandiri ini. Jadi ada tiga soal yang perlu kalian jawab dan dijadikan sebagai tugas ya, nanti dikumpulkan di classroom ya untuk kelas A dan kelas B. Kemudian kalau ini sudah, saya mau membagi tugas besar gitu ya. Oke, saya sudah tentukan kelompoknya, tapi saya belum bikin pembagian kelompoknya ya. Saya akan coba ambil data dari Siakat ya. Pertama saya akan bagi dulu untuk kelas A ya. Mungkin untuk satu kelompoknya itu sekitar 6 orang lah ya. Saya akan coba bagi dulu untuk kelompoknya ya. Tapi mungkin saya akan ambil dulu data mahasiswanya ya untuk masing-masing kelas. Oke. Ini untuk kelas A. Nah, ini adalah topiknya ya. Jadi saya udah punya beberapa topik, terus datanya juga sudah, tapi panduannya belum ya. Jadi nanti saya akan bagikan panduannya di classroom masing-masing ya. Jadi nanti kalian tinggal mengerjakan sesuai dengan panduan itu, termasuk untuk datasetnya juga itu sudah saya sediakan. Jadi kalian tinggal mengerjakan aja sesuai dengan panduan. Tapi mungkin nanti kita perlu asistensi gitu ya. Jadi silakan kalian pelajarin, lalu di RPS yang udah saya share itu kan ada jadwal asistensi ya di 2 minggu. Jadi nanti kalian bisa menyampaikan progresnya untuk setiap minggu. Nama, kemudian ini miripnya. Ada ini tadi resan ya si Rafli ya, silakan Rafli. Pak, mohon maaf, mau nanya Pak, untuk tugas besar ini yang kelas aslinya kelas B tetap ikut di A atau ke B nih Pak? Ikutnya ke sesuai dengan kelas yang sekarang. Jadi kalau yang B sitin di kelas A, jadi tugas ininya juga ikut ke kelas A. Oh, baik Pak, baik Pak. Oke ya, nanti saya bagi dulu ini. Kayaknya kelas B ini yang agak repot karena harus banyak yang di take out ya. Sudahlah. Ini kelas A, tapi ada tambahan ya. Distribusi. Oke. Di mana ya? Sebentar. Absensi. Oke, ini kelas B yang di kelas A ya. Jadi tugasnya juga ikut di kelas ini. Nah, ini kita akan bagi ya. Jadi 6 orang untuk setiap satu kelompok ya. Mungkin biar pembagiannya adil, saya akan random aja ya. Random group generator. Oke, saya akan, sorry ini iklan. Oke, nah di sini
Untuk kelompoknya ini totalnya tadi ada berapa? Ada sekitar 55 ya. 55 bagi 6 itu berarti sekitar 9 lah ya, 9 kelompok untuk kelas A. Oke. Nah, ini adalah pembagian kelompok untuk kelas A ya. Mungkin saya acak beberapa kali ya. 2, 3. Oke, nah ini adalah kelompok untuk kelas A ya. Ini bisa di-download ya. Nah, cara downloadnya. Oke. Ini nggak bisa di-download ya. Oke, karena nggak bisa di-download, udah ya, saya screenshot aja deh. Pembagian kelompoknya berarti begini ya. Oke, setuju ya pembagian kelompoknya seperti ini ya. Ada yang mau komplain untuk kelompoknya? Oke, berarti nggak ada ya, aman untuk kelompok kelas A. Oke, kemudian untuk kelas B. Untuk kelas B, saya perlu ambil absennya juga. Oke, sambil lihat-lihat ya, mungkin topiknya. Saya belum bagi topiknya. Pembagian tugas ML. Ini saya akan bagikan di Google Meet ya. Oke, kalian bisa sambil lihat-lihat teman-teman satu kelompoknya siapa. Kemudian saya akan buatkan juga untuk yang kelas A. Ini, sorry, kelas B ya. Kelas B, oke. Oke, kelas B kayaknya harus dari sini. Karena kelas B ini lumayan banyak ya yang ininya, pindahnya. Ini kelas. Oke, saya akan hapus dulu yang pindah kelas ya. Kelas B itu yang pindah kelas mungkin bisa konfirmasi ya. Saya nggak hafal semuanya. Oh ya udah, ambil dari sini sih harusnya ya. Saya akan hapus. Oke, Muhammad Rafli, berarti saya hapus ya dari kelas ini. Kemudian Syafira Eki, Sinta Febiola, kemudian Sarah Anggraini, Putri Permata, Putri, oke. Kemudian Kezia, Indriani, Indra Wijaya. Kelas A silakan dicek dulu ya kelompok-kelompoknya.
tolong pastikan kalian sudah punya kelompok semua. Kemudian nanti kalau misalkan ada orang yang nggak ada, silakan dikonfirmasi ya. Ini dia. Interaksi. Oke. Nah, ini adalah yang kelas B ya. Oke, saya akan shuffle juga untuk pembagian kelompoknya. Tapi ini ada berapa ini? Ada tertutup 2 sampai 42. Jadi ada 41. Kalau dibagi 6 sekitar 7 ya, 7 kelompok berarti. Oke. Ini saya bagi jadi 7 kelompok. Oke. Nah, kita akan random 3 kali ya. 1, 2, 3. Nah, ini berarti kelompok untuk yang kelas B. Oke, sudah dilihat semua kelompok-kelompoknya? Oke, satu lagi. Oke, udah ya. Nah, kita sudah bagi kelompoknya ya. Kelas A itu ada 9 kelompok dan kelas B itu ada 7. Nah, selanjutnya kita akan bagi kelompoknya. Nah, untuk pembagian kelompoknya, ini saya sudah punya 6 topik ya, yang nanti bisa kita sebar. Dan 6 topik itu sebenarnya nanti ada yang 2 kelompok itu 1 topik, tapi nanti model ML-nya itu bisa beda-beda gitu ya. Karena mungkin akan banyak sekali model ML yang memang tidak diajarkan di kuliah ya, jadi nanti kalian bisa mengeksplor ya. Jadi akan ada 2 model untuk setiap topik atau setiap use case ya. Jadi 1 saya tentukan modelnya dan 1 saya bebaskan kalian memilih model machine learning apapun yang sesuai dengan topik kalian. Nah, di sini saya akan bagi dulu ya kelasnya. Kayaknya gini aja ya pembagian kelasnya. Ini kelas A dan ini kelas B. Nah, kelas A dan kelas B saya akan bagi pertama, iterasi pertama ini 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian saya akan tambahkan kelompok 7 di sini, kelompok 8 di sini, dan kelompok 9 mungkin di sinilah. Nah, terus kelas B juga sama ya, 1, 2, mungkin saya balik ya. Sini 1, 2, 3, 4, 5, sini 6. Kemudian 1 kelompok lagi spesial, berarti di tengah-tengahnya, mungkin sini aja. Nah, ini adalah pembagian topiknya ya. Untuk panduan dari setiap topik ini, nanti akan saya upload sepertinya di sekitar akhir minggu ini ya. Jadi nanti silakan ditunggu, tapi kalian sudah tahu nih topiknya, kelompok 1 ngerjakan apa, kelompok 2 mengerjakan apa. Nah, untuk ML modelnya ini ada 2 ya. Ada 2 opsi yang bisa kalian pilih. Ini model 1, ini model 2. Nah, bisa jadi untuk kelas A dan kelas B juga beda nanti ya, saya tentukan. Tapi gambarannya, kalian kan setiap topik ini akan membandingkan 2 buah model ya. 1 model yang saya tentukan, 1 lagi model yang bebas kalian cari sendiri. Kalian mau pakai
algoritma apa, terserah kalian, saya bebaskan. Tujuannya nanti untuk meng-compare dari dua algoritma tersebut. Mana yang menurut kalian paling bagus untuk menyelesaikan topik-topik ini, gitu. Untuk model 1 saya tentukan, model 2 silakan kalian cari sendiri. Kalian mau menggunakan model apa yang sesuai dengan topik kalian ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait dengan topiknya atau pembagian kelompoknya. Silakan. Ya, silakan Wahyu. Izin bertanya Pak, untuk kan kita udah ada topik ini Pak. Nah, untuk data yang digunakan itu kita nyari sendiri atau disediakan dari Bapak nantinya Pak? Untuk datanya nanti sudah saya sediakan ya, karena kan dari awal saya udah tanya ke kalian ya, kalian mau cari sendiri datanya atau saya yang sediakan. Nah, jadi nanti datanya itu akan saya share juga sekalian dengan guideline-nya, panduan dari setiap topik ini. Jadi, saya sudah share panduannya sama datanya juga, nanti mungkin di weekend, tapi saya share sekarang topiknya supaya kalian bisa baca-baca dulu untuk topik-topik ini tuh seperti apa gitu. Nah, termasuk nanti ini kan akan ada presentasi sama laporannya. Nah, untuk presentasi itu juga nanti karena kelompoknya banyak, jadi kita akan buat semacam mini presentasi ya, yang nggak detail banget gitu ya. Jadi nanti silakan dipersiapkan, mungkin setiap kelompok bisa presentasi sekitar 10 menit gitu ya, 10 menit, kemudian tanya jawab juga. Nah, nanti untuk pengumpulan laporan akhirnya itu di minggu ke-16, presentasinya di minggu ke-15, seperti itu. Nah, untuk datanya saya akan kirim di Sabtu lah ya, Sabtu kalau enggak di hari Minggu. Nah, jadi kalian udah bisa baca-baca dulu terkait dengan topik ini. Termasuk nanti format laporannya dan apa aja yang harus dikerjakan, nanti akan saya share semuanya. Seperti itu. Untuk topik sama pembagian kelompok, ada yang mau ditanyakan? Sudah oke ya dengan topik dan kelompoknya? Udah, Pak. Oke, silakan Nabil. Sudah, Pak. Izin bertanya Pak, tadi kan Ya, silakan. Bapak bilang dipakai 2 model untuk bandingin ya Pak. Satu dari Bapak sama satu itu bebas. Nah, maksudnya bebasnya itu berarti kita bisa nyari yang gimana aja yang relevan untuk dipakai ke situnya Pak? Betul. Saya contohkan ya. Nah, misalnya di sini kan topiknya adalah, saya contohkan untuk yang topik pertama. Topiknya itu adalah Human Activity Recognition. Jadi, di sini, ini case-nya itu adalah klasifikasi. Jadi, menentukan apakah data ini itu mengidentifikasikan aktivitas seperti berjalan, berlari, atau yang lainnya. Berarti kan ini termasuk permasalahan klasifikasi. Nah, salah satu permasalahan klasifikasi yang kemarin kita selesaikan itu kan menggunakan algoritma decision tree misalnya. Saya tentukan nih di sini decision tree gitu ya. Nah, ini sudah tentukan permasalahannya, kalian udah tahu ini klasifikasi bisa diselesaikan dengan decision tree salah satunya. Jadi model 1 saya tentukan. Nanti model 2 terserah kalian mau pakai mode atau metode yang lain atau algoritma yang lain. Misalkan kalian pilih di sini apa? KNN. Nah, itu boleh. Terserah kalian. Atau kalian mau XGBoost. Atau mau SVM. Atau mau yang lain, terserah kalian. Ini kesepakatan kelompok kalian aja. Mau apa gitu. Yang penting kalian tahu ya, nanti setelah kalian baca topiknya, silakan kalian tentukan. Saya tentukan model satunya apa, nanti model 2 kalian yang nentuin. Gitu. Oke, Pak. Oke, kebayang nggak Nabil? Oke. Ya, nanti data sudah saya kasih, ada guideline untuk setiap topik juga. Jadi harusnya clear, termasuk format laporannya, format project manajemennya, sama PPT-nya juga. Jadi biar PPT-nya nggak terlalu terlalu random dan nggak terlalu banyak supaya tetap sama semuanya. Jadi nanti
dibuat lebih ringkas lah ya, nanti supaya tempatnya dari saya aja. Oke, ada pertanyaan terkait dengan pembagian tugas besar dan pembagian kelompoknya? Cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah cukup clear ya. Jadi, silakan sudah mulai bisa dipikirkan ya untuk topik-topik ini gitu ya. Baca-baca dulu lah ya, nanti sambil menunggu saya ngasih data, kalian sudah mulai kebayang tuh harus melakukan apa. Mungkin itu aja ya untuk pertemuan hari ini. Nanti silakan kalau ada pertanyaan atau yang lainnya, nanti bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Untuk absensi ya, ini 79 orang ya, nanti saya akan absenkan aja lah secara manual ya. Jadi nggak perlu absen. Nanti tinggal dicek aja di Siakat ya, di minggu ke-12 ya. Nanti tinggal konfirmasi kalau misalkan ternyata kamu hadir tapi di Siakatnya nggak muncul, nanti silakan konfirmasi ke saya. Oke, paling itu aja ya. Saya cukupkan ya untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam, Pak. Terima Malam, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.